Ingat akan intidomnya, ingat akan kebiasaan masing-masing. Oh, bulan ini sekian, bulan ini sekian, bulan ini sekian. Ketika istihadah maka dikembalikan kepada adat yang berbeda-beda. Maksudnya yang berbeda-beda bagaimana? Berarti diambil yang pertama, putaran yang pertama tadi dari angka mana? Misalkan 765, berarti ketika istihadah berarti 7 dulu. Kok bulan berikutnya masih istihadah lagi? Berarti 6. Kok andaikan masih istihadah lagi? Berarti 5. Kok masih istihadah lagi? Berarti kembali lagi ke 7. Kok istihadah lagi? Berarti kembali ke 6 dan seterusnya seperti itu. Mandinya ketika daur yang pertama semuanya menunggu hari yang ke-15. Ketika daur yang kedua setelah hari yang dihukumi haid. Tapi kalau pada tadi ketika dihukumi pada giliran yang paling sedikit, harus ingat selalu ada kata-kata ihtiyat. Seperti keterangan di sini, wahtatat lan ngati-ngati sapa wadon. Wahtatat lan ngati-ngati sapa wadon bizaidi ing dalam dino kang ngeluwi ai ala aqallin naubi fit daurisani. Kama kaya keterangan yuklamu kang kinawarwan opoma mimma bayani saking barang sayati kang bakal teko opoma ai fil mutahayyirah. Jadi ketika nanti hukumnya itu dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit, itu wajib adanya mandi ihtiyat, tapi cuman ketika sudah masuk daur yang kedua dan seterusnya. Ketika daur pertama mandinya semuanya sama menunggu hari yang ke-15. Daurnya itu bagaimana? Dilihat perputarannya berapa bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan dan ada yang lebih, sesuai dengan adatnya tadi sebelum dia mengalami istihadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallifi kutubina bil khusus Majazuli Usman Banyai radhiyallahu jazuli wa man intasaba ilaihim. ثم إلى حضرة جميع مؤسسين نهضة العلماء لهم الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Sahifah 7. Wa ini ikhtalafat. Ini masih lanjutannya kemarin, yakni surah yang keempat menerangkan bahwasanya mu'tadah ghairu mumayyiza yang dzakira li'adatiha qadran wa waqtan. Kalau kemarin menerangkan ketika adatnya itu selalu sama, jadi teratur setiap bulan itu sama, baik itu haidnya maupun sucinya selalu teratur. Nah sekarang kalau ada wanita yang memiliki adat yang tidak teratur, ini yang paling banyak biasanya dijumpai setiap bulan dan bulan berikutnya ini selalu tidak sama. Bagaimana hukumnya? Sekarang diterangkan. Wa ini ikhtalafat, dan lamun beda-beda opo adatiha, di adatnya seorang perempuan itu ketika berbeda, ai fa fihi tafsilun, jadi nanti ditafsil ketika dia memiliki adat yang berbeda ada klasifikasi tersendiri. Jadi hukumnya nanti bermacam-macam tergantung keadaan orangnya masing-masing, adatnya bagaimana, ia ingat semua atau ada bahasan lupa atau tidak.
Sekarang yang pertama, jadi tafsil yang pertama, fa in takarrarud daur, fa in takarrara mongko lamun bola bali apa ad-dauru ubengan, fa in takarrara mongko lamun bola bali apa ad-dauru ubengan, wanta domat lan runtut apa adatuha adate wadon. Jadi ketika ada seorang wanita sudah memiliki beberapa adat, kemudian dilihat adatnya itu sudah berputar berulang kali, kemudian wanta domat ada tuha, adatnya itu intidom. Intidom itu urut dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk masalah penjelasan lebih detailnya besok di bawah diterangkan masing-masing. Sekarang untuk pengertian dasar dulu, kita memahami hukumnya masing-masing dan nanti dijelaskan satu persatu. Ketika dia sudah memiliki adat yang bermacam-macam, jadi sudah berulang kali, kemudian adatnya itu sudah berulang, berarti takarrur. Adatnya runtut, urut. Misalkan biasanya bulan Januari misalkan 7, kemudian bulan Februari 6, misalkan Maret 5. Berarti urut dari yang terbesar ke yang terkecil, 7, 6, 5. Itu namanya intidom. Kemudian dia ingat akan urutannya. Jadi setiap bulan, karena dia rutin sergap nyadet nggih. Oh, bulan sekian saya haid selama 7 hari, Januari 7 hari, Februari 6 hari, Maret 5 hari, dan seterusnya seperti itu. Dia ingat, berarti daurnya ini sudah berulang beberapa kali. Jadi perputaran jumlah beberapa bulan nanti ada yang sama di antara angka-angka tersebut, 7, 6, 5. Bulan berikutnya demikian, 7, 6, 5. Berarti perputarannya, siklusnya antara angka 7, angka 6, dan angka 5. Itu berarti satu daur. Berulang lagi pada bulan yang keempat, 5, 6, 7, 6, 5. Berputarnya siklus seperti itu berarti namanya takarrur, karena berulang. Tadi ada angka 7, 6, 5. Berulang lagi 7, 6, 5. Dia ingat adatnya seperti itu. Dan juga intidom. Intidom dilihat dari angka 7, 6, 5. Berarti urut. Saman kalau belajar matem, urutan angka dari yang terbesar menuju yang terkecil, dari 7 tambah kecil 6 tambah kecil 5. Berarti urut ya. Atau misalkan dibalik, dari yang kecil ke yang terbesar. Kados panjenengan lek belajar ada KPK, ada FPB, ngoten niku lho nggih. Jadi iki hampir sama dengan matem. Jadi ono hitung-hitungane ngoten. Ketika dia ingat daurnya sudah berulang, namanya takarrur, adatnya intidom, urut. Dia ingat akan intidomnya, ingat urutannya, benar-benar ingat seperti itu, 7, 6, 5, 7, 6, 5. Ketika dia mengalami istihadah, misalkan tadi bulan 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4, 5, 6 juga 7, 6, 5. Kemudian pada bulan yang ke-7 dia kok mengalami istihadah, maka dilihat karena darahnya satu macam atau dia tidak bisa membedakan sama sekali darahnya, namanya adalah ghairu mumaizah, sudah memiliki adat namanya mu'tadah. Tapi dilihat adatnya tidak sama. Adatnya setiap bulan kan berbeda-beda. Ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5. Kalau keterangan kemarin adatnya selalu sama setiap bulan. Kalau adatnya selalu sama kan dikembalikan seperti adatnya, baik haidnya maupun sucinya. Sekarang kalau adatnya tidak sama, dikembalikan kemana? Kalau contoh yang seperti tadi, takarrarud daur wantadhamat adatuha, daurnya sudah berulang, adatnya intidom, urut, dia ingat akan intidomnya, maka
haidnya dikembalikan kepada adat yang berbeda-beda tadi. Maksudnya bagaimana? Ketika istihadah yang pertama berarti dikembalikan kepada seperti putaran tadi. Putaran yang pertama kan 7. Dari angka 7, 6, 5 berarti istihadah yang pertama dia haidnya selama 7 hari. Setelah itu istihadah. Andaikan bulan berikutnya berarti bulan ke-8 masih istihadah lagi, berarti haidnya sesuai adatnya. Setelah 7 tadi berapa? 6. Andaikan kok masih istihadah lagi berarti sesuai adatnya lagi, karena berputar antara angka 7, 6, dan 5. Berarti istihadah yang pertama 7 hari, istihadah yang kedua selama 6 hari, istihadah yang ketiga selama 5 hari. Sekarang wanasiyat intidhamaha. Wanasiyat lan lali sapa mar'ah intidhamaha ing runtuti adat. Ketika ada wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 15, darahnya cuma satu macam, dia tidak bisa membedakan warna darahnya, dia sudah berulang kali memiliki adat, tetapi dilihat daurnya itu takarur, seperti contoh yang tadi sudah berulang. Jadi adat-adat yang ada itu siklusnya sudah berulang. Sekarang tadi kan 7, 6, 5. Ini juga sama, tapi wanasiyat intidhama, lupa akan urutannya. Kalau tadi kan tidak, dia benar-benar ingat akan intidhamnya, urutannya dia ingat 7, 6, 5. Misalkan dilihat di catatan juga ada, berarti ingat. Nah sekarang dia tidak ingat urutannya, cuman ingat dia kalau memiliki adat biasanya kalau tidak 7 hari, 6 hari ya 5 hari. Tapi 7-nya dulu atau 6-nya dulu atau 5 atau 5 dulu 6 atau 7, di antara angka 7, 6 dan 5. Itu namanya nasiyat intidhamaha. Maka kalau ada wanita yang seperti ini, kalau tadi tidak ada bahasan lupa, daurnya takarrur, berulang, adatnya intidham, urut, ingat akan intidhamnya, haidnya dikembalikan sesuai adat yang berbeda-beda, sesuai polanya 7, 6, 5 berarti istihadah yang pertama 7, bulan berikutnya kok masih istihadah berarti 6, bulan berikutnya kok istihadah lagi berarti 5 hari. Tapi kalau sekarang dia lupa pada urutannya, maka bagaimana hukumnya? Tidak sama seperti tadi. Hukumnya nanti dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Dari angka 7, 6, 5 yang paling sedikit berapa? 5. Berarti ketika dia istihadah, berarti misalkan adatnya 7, 6, 5 tapi lupa urutannya. Apakah benar 7, 6, 5 atau 5, 6, 7 atau dibolak-balik di antara angka 7, 6 dan 5? Maka ketika dia mengeluarkan darah lebih dari 15, darahnya satu macam atau tidak bisa membedakan warna darahnya, hukumnya wanita yang seperti ini dikembalikan pada giliran yang paling sedikit, yakni 5 hari. Karena putaran tadi 7, 6, 5 yang paling sedikit adalah 5 hari. Kemudian ada bahasan dia wajib ihtiyat. Karena tadi kan yang dihukumi haid yang paling sedikit, berarti ada giliran yang paling banyak, yakni angka 7 dan angka 6. 5 kan paling sedikit, berarti di atas 5 kan ada 6, ada 7. Berarti nanti ketika sudah memasuki daur yang kedua, ketika dia mengalami istihadah, harus wajib namanya mandi ihtiyat, mandi untuk berhati-hati. Setelah haidnya, diambil haidnya di 5 hari, berarti ketika akan sholat dia mandi. Sama persis dengan mandi ihtiyat ketika wanita itu dihukumi mutahayyirah. Jadi daur kedua, misalkan tadi kan polanya dia
haidnya kebiasaannya kan 7, 6, 5, tapi lupa urutannya. Maka nanti ketika istihadah bulan pertama, istihadah pertama kali itu haidnya, karena dia lupa intidhamnya selama 5 hari. Misalkan kok masih istihadah lagi, berarti haidnya juga sama 5 hari. Yang penting darah yang dikeluarkan itu tetap sama. Beda nanti kalau darah yang dikeluarkan itu sudah ganti warna. Kalau sudah ganti warna berarti tidak ghairu mumayyizah lagi, melainkan mumayyizah. Ini andaikan dia istihadahnya tetap, tidak bisa membedakan warna atau warnanya cuma satu, berarti haidnya pada istihadah yang pertama itu 5 hari. Andaikan bulan berikutnya kok masih istihadah, berarti juga haidnya 5 hari. Kemudian kok andaikan istihadah lagi, berarti haidnya juga 5 hari. Karena tadi daurnya kan berputar selama 3 bulan. 7, 6, 5. Berulang lagi 7, 6, 5. Berarti ketika istihadah daurnya juga sama, berputar selama 3 bulan. Nanti pada bulan yang daur yang pertama ketika istihadah mandinya semuanya setelah hari yang ke-15. Berarti bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 mandinya menunggu hari yang ke-15. Andaikan bulan 10 kok masih istihadah lagi, darahnya juga tetap masih sama, maka haidnya juga sama, yakni 5 hari. Yang beda cuman mandinya tadi kan menunggu setelah 15, tapi karena ini sudah memasuki daur yang kedua, maka mandinya setelah hari yang dihukumi haid, berarti setelah tanggal 5 dia ketika sholat mandi. Juga wajib mandi ihtiyat pada hari yang lebih. Tadi kan ada hari yang lebih, yakni tanggal 6 dan tanggal 7. Ketika tanggal 6 dan tanggal 7 berarti wajib mandi ihtiyat. Ketika akan sholat harus mandi terlebih dahulu. Jadi tiap akan melaksanakan sholat wajib mandi terlebih dahulu, yakni tanggal 6 dan tanggal 7. Angin nggih? Niki hampir sama dengan matem, ada hitung-hitungan ngoten ya. Berarti rada-rada ekstra nggih. Besok ada rinciannya tersendiri, apa itu takarrur, apa itu daur. Sekarang saya dasari dulu, perkenalan dulu, pemantapannya besok karena keterangannya besok ada di belakang. Sekarang saya ulang lagi. Ketika ada wanita yang mu'tadah ghairu mumayyizah dzakira li'adatiha qadran wa waqtan, tapi adatnya berbeda-beda, maka nanti diklasifikasi, ada macam-macam hukumnya. Dilihat dulu adatnya bagaimana, adatnya itu sudah berulang atau belum, adatnya urut napa mboten. Nah itu nanti juga mempengaruhi hukumnya masing-masing. Sekarang ketika wanita itu lupa akan urutan adatnya, ingat biasanya adatnya 7, 6, 5, tapi urutannya itu yang lupa. Bulan kemarin itu 7-nya dulu, 6-nya dulu atau 5. Lah itu bagaimana hukumnya? Kalau ada bahasan lupa berarti hukum haidnya dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Karena tadi ingat 7, 6, 5, yang paling sedikit ada 5, berarti hukum haidnya diambil yang sedikit, yakni 5 hari. Dan juga wajib mandi ihtiyat, tapi nanti pada daur yang kedua. Daur itu perputaran, karena tadi berputarnya adatnya itu kan sekitar angka 7, 6, 5, berarti 3 bulan. Itu daur yang pertama, siklus pertama. Daur yang kedua berarti nanti setelah itu lagi berputar lagi 7, 6, 5. Haidnya juga istihadah juga demikian. Ketika istihadah sudah dihukumi 5 hari, kok istihadah lagi berarti 5 hari, istihadah lagi 5 hari. Berarti daur yang pertama itu juga selama 3 bulan, menyesuaikan pada adatnya dulu sebelum dia istihadah. Mandinya
Ketika masuk daur yang pertama menunggu hari yang ke-15. Tapi ketika sudah masuk daur yang kedua, berarti setelah 3 bulan dia istihadah kok masih istihadah lagi, hukumnya tetap sama. Yang penting darahnya juga tetap sama. Ada loh ini mengeluarkan darah beberapa bulan, ada yang 4 bulan, 5 bulan. Lah ini misalkan tadi kan daurnya 3 bulan, masuk pada 4 bulan kok masih istihadah, berarti dia sudah masuk daur yang kedua. Maka hukumnya sama, dikembalikan pada giliran yang paling sedikit, yakni 5. Mandinya yang berbeda. Mandinya kalau tadi pada daur yang pertama setelah hari yang ke-15, tapi kalau daur yang kedua setelah hari yang dihukumi haid, dan juga wajib adanya mandi ihtiyat. Mandi ihtiyat itu apa? Mandi untuk berhati-hati pada hari-hari yang lebih mungkin, ya. Karena dia kan tadi tidak ingat urutannya, berarti mungkin tanggal 6 dia haid, mungkin tanggal 7 haid. Untuk berhati-hati, berarti ada wajib mandi ihtiyat ketika tanggal 6 dan tanggal 7. Maksudnya bagaimana? Setiap akan melaksanakan sholat wajib mandi terlebih dahulu, seger, ya. Mandi berapa kali? Biasa mandi 2 kali, ini mandi 5 kali. Alhamdulillah. Aulam yatakarror. Ini tafsiran lagi. Aulam yatakarror utawa ora bola bali. Opo ad-dauru ubengan. Berarti contoh yang depan tadi daurnya itu sudah berulang. Sekarang andaikan ada wanita yang mengalami istihadah, sudah memiliki adat, tapi daurnya belum berputar. Dia memiliki adat tapi tidak ada putaran. Kalau tadi kan ada putarannya 765, berputar lagi 765 dan seterusnya. Sekarang tidak, daurnya ini belum berulang. Wa nasiyat an-naubatal akhirata fihima. Wa nasiyat lan lali sapa wadon an-naubatal akhirata ing giliran kang akhir fihima ing dalam karone takarrarud daur alladzi lam tantazimul 'ada wa 'adami takarrarud daur. Ketika ada wanita yang sudah memiliki adat darahnya cuman 1 macam, atau dia tidak bisa membedakan warna darahnya, mengeluarkan darah lebih dari 15, maka dilihat daurnya, kebiasaan adatnya ini sudah berputar atau belum. Kalau belum berputar seperti ini, lam yatakarrar daur, daurnya belum berputar. Tetapi wanasiyat an-naubatal akhirata, dia lupa pada giliran yang paling akhir. Sebelum dia mengalami istihadah, adatnya itu lupa. Misalkan daurnya belum berputar, misalkan memiliki adat 765, sudah tidak berputar lagi, cuman sekitar 765. Kemudian dia mengalami istihadah. Kalau yang tadi contoh yang atas kan daurnya itu berputar 765, biasanya berulang lagi 765. Itu namanya daurnya sudah terulang. Kalau daurnya belum berulang, cuman 765, kemudian dia mengalami istihadah, kemudian lupa akan giliran yang paling akhir. Kemarin saya sebelum istihadah ini, misalkan tadi bulan Januari 7, bulan Februari 6, bulan Maret 5, kemudian bulan 4 itu dia mengalami istihadah. Terus bagaimana? Dilihat, dia lupa, misalkan lupa pada bulan yang ke-3. Kemarin saya benar haidnya itu selama 5 hari atau berapa, dia diingat-ingat lupa. Maka kalau ada bahasan lupa seperti ini,
Ini berarti lupa akan giliran yang terakhir sebelum dia mengalami istihadhah. Haidnya juga sama, dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Tadi di antara 7, 6, 5, giliran yang paling sedikit adalah 5. Berarti nanti ketika masuk daur, ketika istihadhahnya ada juga namanya mandi ihtiyat, yakni pada hari yang ke-6 dan hari yang ke-7. Haidot mongko den hukumi sapa wadon. Haidot mongko den hukumi sapa wadon aqallan naubi kelawan luweh sedhithike giliran. Jadi keterangan tadi semuanya yang di depan, ketika daurnya itu takarrur, daurnya berulang, adatnya intidham, tapi lupa akan intidhamnya, maka ketika istihadhah haidnya dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Terus yang kedua, ketika daurnya itu takarrur, adatnya tidak intidham, misalnya adatnya tidak urut dan lupa akan giliran yang terakhir, itu juga nanti ketika dia istihadhah haidnya dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari keterangan-keterangan tadi yang di atas, ketika ada bahasan lupa, baik itu lupa akan intidham, lupa urutan biasanya haidnya, ataupun lupa akan giliran yang paling akhir sebelum dia istihadhah, maka haidnya itu mesti selalu dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Kalau tidak ada bahasan lupa, benar-benar ingat akan kebiasaannya secara urut. Daurnya sudah berulang, adatnya intidham, urut. Ingat akan intidhamnya, ingat akan kebiasaan masing-masing. Oh, bulan ini sekian, bulan ini sekian, bulan ini sekian. Ketika istihadhah maka dikembalikan kepada adat yang berbeda-beda. Maksudnya yang berbeda-beda bagaimana? Berarti diambil yang pertama, putaran yang pertama tadi dari angka mana? Misalkan 7, 6, 5. Berarti ketika istihadhah berarti 7 dulu. Kok bulan berikutnya masih istihadhah lagi? Berarti 6. Kok andekan masih istihadhah lagi? Berarti 5. Kok masih istihadhah lagi? Berarti kembali lagi ke 7. Kok istihadhah lagi? Berarti kembali ke 6 dan seterusnya seperti itu. Mandinya ketika daur yang pertama semuanya menunggu hari yang ke-15, ketika daur yang kedua setelah hari yang dihukumi haid. Tapi kalau pada tadi ketika dihukumi pada giliran yang paling sedikit, harus ingat selalu ada kata-kata ihtiyat. Seperti keterangan di sini, wahtatat lan ngati-ngati sapa wadon. Wahtatat lan ngati-ngati sapa wadon bizaidi ing dalam dino kang ngeluwi ai ala aqallin naubi fit daurisani. Kama koyok keterangan yuk lamu kang kinawurwan opoma mimma bayani saking barang sayati kang bakal teko opoma ai fil mutahayyirah. Jadi ketika nanti hukumnya itu dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit, itu wajib adanya mandi ihtiyat, tapi cuman ketika sudah masuk daur yang kedua dan seterusnya. Ketika daur pertama mandinya semuanya sama, menunggu hari yang ke-15. Daurnya itu bagaimana? Dilihat perputarannya berapa bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, dan ada yang lebih, sesuai dengan adatnya tadi sebelum dia mengalami istihadhah. Jadi ini banyak sekali hukumnya, sementara yang saya sampaikan ini masih separuh dulu. Besok pada pertemuan yang akan datang kita ulas lagi, kita bahas lagi. Karena apa? Niki pun mulai jelibet ge, ada bahasan ihtiyat, ada hitung-hitungannya. Kalau kemarin kan enggak, hukum pada mubtadi'ah itu kan langsung, ada yang dikembalikan yaumun walailah, ada yang dikembalikan kepada darah yang paling kuat. Cuman simpel.
Nah sekarang kalau pas mustahadohnya bagi orang yang sudah memiliki adat, kan adatnya memang masing-masing berbeda-beda, dilihat adatnya. Kalau adatnya selalu sama, ketika dia istihadah dengan satu macam darah atau tidak bisa membedakan warna darah kemarin, berarti hukum haidnya ketika istihadah dikembalikan kepada adatnya, karena adatnya selalu sama. Baik itu sucinya juga demikian. Ketika adatnya berbeda-beda, itu malah bermacam-macam. Ada nanti yang dikembalikan seperti tadi, dikembalikan kepada adat yang berbeda. Ada yang dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Besok ada lagi yang dikembalikan kepada giliran yang paling akhir. Tambah mumet, tapi nggih memang kedah ngoten. Jadi kita harus selalu mengikuti dari awal. Karena apa? Keterangannya selalu bersambung, nggih. Kados panjenengan lek mirsani sinetron. Lek sinetrone nontoke cuman setengah-setengah mboten paham. Iku wingi ceritane piye niku? Lah mboten paham. Ada kedah diikuti runtut. Hari ini, pertemuan ini, jalur alurnya bagaimana, nggih. Alhamdulillah panjenengan saged istiqomah ngrawuhi pengaosan niki, mugi-mugi angsal barokah nggih. Karena apa? Pembahasan ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya diwajibkan untuk kita para kaum wanita. Ada keterangan yajibu 'alal mar'ah an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifas wal istihadah. Jadi diwajibkan bagi perempuan untuk belajar tentang ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum haid, hukum nifas dan juga hukum istihadah. Wajibnya itu sampai fardu ain. Jadi benar-benar sangat penting. Karena apa? Berhubungan dengan apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan dan lain sebagainya. Kalau sesuci kita tidak benar, otomatis juga ibadah yang kita kerjakan ini tidak benar. Semoga dengan istiqomah panjenengan kados punika ditularaken teng sami-sami kaum wanita, podo-podo wong wedon ditularaken, mungkin itu anaknya, sahabatnya dan lain sebagainya, supaya apa? Tidak berasumsi yang salah tentang hukum-hukum haid yang selama ini berkembang di masyarakat. Hukum haid yang berkembang di masyarakat kan biasanya di amrih muda nggih. Secara instan. Oh ngene biasanya lek haid metu gede, keluar darah lebih dari 15. Ya wis gampang 15 ae haite, karena sesuai keterangan aktsarul haidhi 15 yaman. Padahal pemahaman yang seperti itu harus kita luruskan ya. Tidak demikian. Ada keterangannya, ketika mengeluarkan darah lebih dari 15 maka harus ada hukum tersendiri karena darahnya campur. Ini bukan ngarang, tapi dulu para ulama ini sudah apa ya istilahnya, meriset lek cara dokter nggih, diteliti kepada orang Arab nggih. Oh kalau haidnya demikian, hukumnya demikian. Kalau mengeluarkan darah macamnya demikian, hukumnya demikian. Jadi benar-benar diteliti. Karena kita mengikuti kalau di Indonesia itu kan fahamnya banyak yang mengikuti fahamnya Imam Syafi'i, maka keterangan-keterangan yang ada baik hukum-hukum fikih atau haid yang ada seperti ini, kita juga mengambil dari keterangan yakni madhabnya Imam Syafi'i. Semoga kados panjenengan saged istiqomah daleme tebe-tebe, ada yang Puri, ada yang Kutorejo, ada yang pojokannya Mojokerto nggih ya. Saged istiqomah meskipun hujan, meskipun panas, wektale nggih wektale istirahat nggih ya. Jam-jam waktunya istirahat. Semoga kajian seperti ini bisa membawa barokah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka
Allah akan memudahkannya untuk menuju jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Karena istiqomah kita untuk mengaji, besok kita dipermudah Allah menuju ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian keterangan sekarang, semoga bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.